Film bercerita tentang seorang wanita muda bernama Annie Miheba. Wanita ini berprofesi sebagai seorang penari eksotis yang bekerja di sebuah klub malam di Manhattan, suatu wilayah dengan komunitas imigran Rusia. Annie sendiri tinggal di Brooklyn dan fasih berbahasa Rusia karena lingkungan keluarganya tidak bisa berbahasa Inggris. It was really weird. Super weird. Yeah, it's a butterfly. You're so classy. I'm not 5 dances from me. Kemampuannya berbahasa Rusia itulah yang membuatnya dipanggil ke ruangan VIP untuk melayani pelanggan kelas tinggi bernama Vanya Zaharov. Dia adalah pemuda ingusan berusia 21 tahun yang merupakan anak dari seorang konglomerat Rusia. Go ahead and ask questions. I'll understand. Tea to show your show hold your vacation. Yeah, okay. Interaksi yang sensasional dan servis ultra combo dari Annie seketika memunculkan chemistry di antara mereka, walaupun saat itu semua masih bersifat transaksi per jam saja. Keesokan harinya, Vanya mengundang Annie untuk datang ke mansion keluarganya di Brooklyn untuk bersenang-senang. Dia menceritakan jika ayahnya adalah seorang oligarki Rusia dengan kekayaan dan pengaruh politik yang besar. Sebagai tokoh yang berkuasa di dunia bisnis, ayahnya memiliki koneksi kuat di pemerintahan serta dunia kriminal. Anything special? Yes, bit of... Да, звучит. You wanna put this on? Layanan di luar jam kerja ini ternyata terus berlanjut dan Annie selalu memberinya servis yang lebih. Keesokannya, Vanya mengadakan pesta tahun baru di rumahnya. Annie mengajak juga Luna, teman baiknya, untuk ikut ke pesta mewah itu. Vanya yang semakin candu dengan servis dari Annie menawarkan kontrak pacaran eksklusif selama seminggu dengan nilai kontrak $15.000. Yeah. Я просто хотел тебе предложить $10,000. Deal. Setelah mereka sepakat, Annie menemui bosnya yang bernama Jimmy dan meminta cuti selama seminggu untuk job eksklusif itu. Di hadapan teman-temannya, Vanya mengakui kalau Annie adalah pacar barunya. Mereka menghabiskan waktu dengan berpesta, berpelesir ke Coney Island, bahkan berangkat ke Las Vegas. Hari-hari mereka sangat glamour dan hidup tanpa aturan. We are going in all in. Of course. Yeah, I like it. Tak terasa seminggu telah berlalu dan Vanya menyampaikan jika dia harus kembali ke Rusia karena ayahnya ingin dia bekerja di perusahaan keluarganya di sana. Namun, Vanya yang sudah merasa nyaman dengan kehidupan bebasnya tiba-tiba memiliki ide. Jika dirinya menikah dengan wanita Amerika, ayahnya pasti akan mengizinkannya untuk tinggal dan menetap di Amerika. Melihat keseriusan Vanya yang menjanjikan kebahagiaan ini, Annie menerima lamaran Vanya. Mereka pun mencari kastil terdekat dan menikah secara resmi. Hubungan yang awalnya hanya dijalani Annie secara bisnis, kini berubah menjadi harapan untuk menjemput masa depan yang lebih cerah. Annie pun menemui Jimmy untuk resign dari pekerjaannya. Teman-temannya terharu melihat betapa beruntungnya Annie bisa mendapatkan pria seperti Vanya. Namun, temannya yang bernama Diamond sangat iri padanya. Ringkas cerita, berita pernikahan itu tersebar hingga ke Rusia. Kedua orang tua Vanya, Galina dan Nikolai Zaharov menjadi marah besar. Mereka mengutus Toros serta dua kaki tangannya, Garnik dan Igor, untuk membatalkan pernikahan tersebut. Garnik dan Igor pun segera meluncur ke Mansen. Saat itu, Vanya pun melawan dan memperlihatkan dokumen resmi pernikahannya dengan Annie. Di sana, Annie berusaha meyakinkan jika pernikahan mereka ini terjadi atas berdasarkan cinta perang mulut pun mulai terjadi. Stand by. Иван-Джан, при всем уважении... Work for him, right? So if he's telling you to
Sadar kalau kedua anak buahnya ini tidak bijak bernegosiasi, Toros terpaksa harus turun tangan dan segera menyusul. Mendengar Toros akan datang, Vanya segera kabur meninggalkan Ani sendirian. Ani mengamuk dan semakin tak terkendali. Garnik dan Igor dibuat bingung menghadapi seorang perempuan yang tak punya rasa takut ini. Sesampainya Toros di Mansionen, dia marah kepada kedua anak buahnya karena tak mampu mengatasi seorang perempuan. Toros adalah tangan kanan dan orang kepercayaan keluarga Zaharov. Sebagai ketua divisi keamanan keluarga, Toros diberi tugas untuk menyelesaikan masalah pernikahan Ani dan Vanya. Setelah pelariannya, Vanya tidak bisa dihubungi sama sekali. Ani harus berada di situasi berat untuk menghadapi ketiga orang algojo itu sendirian. Mengetahui latar belakang Ani yang seorang wanita wik-wik, Toros menuduhnya menikah dengan Vanya hanya untuk memanfaatkan kekayaannya. Status sosial mereka yang sudah jelas berbeda akan menjadi aib bagi keluarga Zaharov yang memiliki label mentereng. Ani berteriak histeris ketika Toros menyita cincin pernikahannya dengan Vanya. You don't understand. He shamed his family by marrying to marry her so she can steal from his wealthy family. Akhirnya, Toros berusaha bernegosiasi Ani. Dia yang mengetahui jika Ani hanyalah wanita bayaran, menawarkan Ani uang sebesar $10.000 untuk setuju membatalkan pernikahan itu. Ani yang awalnya menolak, akhirnya setuju, karena Vanya juga tidak tahu di mana keberadaannya. Namun Ani meminta untuk tetap membicarakan itu terlebih dahulu bersama Vanya. Mereka pun segera pergi mencari Vanya ke setiap sudut kota. Secara bersama-sama, mereka mulai menyusuri Brighton menemukan Vanya. Satu persatu teman-teman Vanya mereka datangi, tapi tak seorang pun yang tahu di mana keberadaan putra mahkota itu. Meskipun dalam keadaan yang sulit, Ani tetap berusaha untuk mempertahankan keyakinannya terhadap cintanya kepada Vanya. Tak berselang lama, Ani mendapat kabar dari temannya jika Vanya saat ini berada di headquarters dan Diamond sedang menjajakinya. And who the hell are these guys? Wait, he's in one of these rooms? Yeah. Get the fuck off my fucking husband! Diamond mencoba untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Sesampainya di headquarters, mereka berhasil menemukan Vanya. Ani berusaha untuk mengajak Vanya berdiskusi, tapi pria itu terlalu teler untuk diajak berbicara, sehingga terjadi keributan lagi. Demon marah, pelanggannya diambil. Mereka terpaksa mengeluarkan Vanya dari tempat itu dan langsung menuju pengadilan Manhattan. Setelah semalaman menunggu, paginya sidang pun dimulai. Tetapi hakim menolak membatalkan pernikahan karena dokumennya disahkan di Nevada, sehingga pengadilan New York tidak memiliki wewenang untuk itu. Yes, Nevada. It is real. We have a marriage certificate. Karena situasi semakin rumit, Nikolai dan Galina akhirnya datang ke New York dengan jet pribadi mereka. Di bandara, Ani mencoba bernegosiasi dalam bahasa Rusia, namun Galina bersikap dingin dan menolaknya. Galina Zaharov, ibu Vanya, adalah sosok dingin dan protektif dan sangat menjaga kemurnian kelas sosial keluarganya. Di matanya Ani adalah ancaman terhadap reputasi keluarganya dan masa depan Vanya. Dengan lantang dia mengatakan bahwa Ani adalah aib bagi keluarga Zaharov. Ani berusaha untuk meyakinkan cintanya, namun Vanya tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa bungkam di hadapan ibunya. Ani kecewa melihat Vanya yang tak punya pendirian ini dan lebih memilih untuk menuruti ibunya. Vanya berterima kasih untuk kebersamaan selama ini dan dia setuju untuk bercerai. Ani mencoba untuk berani menolak berangkat ke Las Vegas. Namun, Galina mengancam akan menghancurkan karir dan reputasinya. Bahkan keluarganya sadar akan ketidakberdayaannya. Ani yang tak punya pilihan ini hanya bisa menurut dan berangkat ke Las Vegas. Terjadi pertengkaran antara Vanya dan ibunya. Ani mendengar kalau Vanya hanya menganggapnya sebagai seorang pelayan untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Fucking glad to be divorced and you're sorry ass.
Mendengar itu, niat Ani pun bulat untuk meninggalkan Vanya Igor. Alright, let's go. Я понимаю, что Igor mengantar Ani kembali ke New York dengan penerbangan komersial. Dia memberikan uang sesuai janji Toros dan mengembalikan cincin pernikahannya. Mereka menghabiskan malam terakhir di mansionen keluarga Zaharov. Mereka mengobrol ringan dan Igor perlahan membuka sisi kemanusiaannya, bahwa dia sangat setuju dan mendukung kalau Ani tidak menjadi bagian keluarga Zaharov. Kedua jiwa ini pun saling menyadari keberadaan mereka masing-masing. Keesokan harinya, Igor mengantar Ani ke rumahnya. Di dalam mobil, Ani naik ke pangkuan Igor untuk berhubungan dengannya. Namun, ia berhenti ketika Igor hendak memulai. Ani pun mulai menangis dalam pelukan Igor, menandakan hancurnya semua harapannya selama ini, cinta palsu anak konglomerat, transisi sosial yang gagal, dan kelelahan batin yang memuncak. Inilah titik akhir dari kenyataan pedih. Melalui Igor, Ani benar-benar merasa bahwa dirinya dilihat tidak sebagai objek tetapi sebagai manusia. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.